Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa ya. Hari ini kita masih belajar di tema 8, subtema 1 yaitu tentang peristiwa siang dan malam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama. Berikut ini Ibu bacakan teks, kalian simak baik-baik ya. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Anak-anak, banyak permainan yang dapat kita lakukan pada siang hari. Keadaan alam di siang hari dapat berubah-ubah ya. Terkadang cuaca cerah, berawan, atau hujan. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan saat cuaca cerah tentu akan berbeda dengan cuaca saat mendung atau hujan. Saat cuaca cerah, kita dapat bermain di luar rumah. Namun, jika matahari terasa menyengat atau hujan, kalian bisa bermain di dalam rumah ya. Nah, permainan apa yang dapat dilakukan di dalam rumah? Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu ya. Contoh permainan yang dapat dilakukan di dalam rumah antara lain yaitu bermain mobil-mobilan, Lego, atau masih banyak yang lainnya. Kita juga dapat bermain bersama anggota keluarga yang lain. Sedangkan jika cuaca cerah, kita dapat bermain di taman. Misalnya, bermain sepeda, perosotan, ayunan, atau bermain bersama teman yang lainnya. Sekarang, coba kalian diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Dan beri tanda bulat untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan ya dua gambar berikut ini. Untuk gambar pertama, apakah permainan tersebut dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah? Ya, permainan ini adalah namanya permainan congklak. Kita bisa memainkannya di dalam rumah ya. Oleh karena itu kita beri tanda bulat. Nah, sedangkan pada gambar kedua, di sini ada Udin yang sedang bermain kasti. Nah, apakah permainan kasti ini dilakukan di dalam rumah atau di luar rumah ya anak-anak? Ya, permainan kasti ini dapat kita lakukan di luar rumah. Oleh karena itu, kita beri tanda bintang. Nah, ini adalah dua contoh kegiatan permainan yang dapat dilakukan di siang hari ya. Selanjutnya, kita akan belajar materi matematika tentang menggunakan alat ukur panjang tak baku. Ayo, siapa yang masih ingat dengan contoh satuan panjang tak baku? Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Baik, akan Ibu ingatkan kembali. Contoh satuan panjang tak baku yang sudah dipelajari antara lain ada jengkal, depa, hasta, dan juga langkah kaki. Sekarang kita ingat kembali ya, cara mengukur dengan satuan tidak baku. Pada saat kita mengukur dengan jengkal tangan, kita harus merentangkan jari-jari tangan. Satu ukuran jengkal tangan adalah dari ujung ibu jari sampai dengan ujung kelingking. Sedangkan depa diukur
dari ujung tangan kanan sampai ujung tangan kiri yang kita rentangkan. Lalu untuk hasta diukur dari ujung siku sampai dengan ujung jari tengah. Dan untuk langkah kaki diukur dari salah satu kaki yang kita langkahkan. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat, ketika kita mengukur dengan satuan tidak baku seperti anggota tubuh ini, maka setiap ukuran akan berbeda ya. Kalian bisa membuktikannya dengan mengamati bentuk tubuh setiap orang yang berbeda-beda. Kalian bisa amati contohnya, misalnya jengkal tangan kalian bandingkan dengan jengkal tangan ibu atau ayah kalian. Pasti panjangnya akan berbeda. Ya. Contoh satuan panjang tak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, korek api, dan lain-lain. Sekarang mari kita hitung panjang benda berikut ini. Dan kita bandingkan panjang benda tersebut. Di sini ada sebuah ikat pinggang atau gesper ya, yang diukur panjangnya menggunakan jengkal. Coba kita hitung, ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 10 jengkal. Maka panjang ikat pinggang sama dengan 10 jengkal. Mudah ya? Ayo kita coba hitung lagi yang lainnya. Kalau yang ini kita akan mengukur panjang penggaris kayu dengan jengkal. Nah, berapa jengkal tangan untuk mengukur panjang penggaris ini ya? Ternyata di sini ada 8 jengkal. Maka panjang dari penggaris kayu sama dengan 8 jengkal. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah ingat kembali ya cara menghitung panjang benda menggunakan alat ukur tidak baku. Sekarang mari kita bandingkan benda yang telah kita ukur panjang sebelumnya. Panjang ikat pinggang sama dengan 10 jengkal. Dan panjang penggaris kayu sama dengan 8 jengkal. Nah, manakah benda yang lebih panjang? Ya, benda yang lebih panjang adalah ikat pinggang. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Ikat pinggang lebih panjang dari penggaris kayu, atau penggaris kayu lebih pendek dari ikat pinggang. Nah, kalian pasti bisa membandingkannya ya. Dan hal yang perlu kalian ingat ketika kalian ingin membandingkan, satuannya harus sama ya. Ketika mengukur dengan jengkal berarti harus membandingkan dengan benda yang diukur dengan jengkal juga. Tidak boleh misalnya ikat pinggang diukur dengan jengkal, tetapi penggaris kayu diukur dengan pensil. Nah, itu tidak bisa kita bandingkan ya. Ingat, satuannya harus sama. Kalau jengkal ya harus dengan jengkal yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian. Untuk tugas bahasa Indonesia, coba kerjakan Bu Pena halaman 103. Dan untuk matematika, kerjakan halaman 113. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.